sebagai kombinasional fungsi. Nah, sebagai kombinasional fungsi itu biasanya digunakan untuk beberapa pemrogram microcontroller atau microprosesor, biasanya menggunakan IC chip. Misal kita menggunakan IC Atmega 328 ataupun Atmega 16, biasanya untuk mengontrol beberapa fungsi yang digunakan dalam microcontroller ataupun microproses. Nah, di sini sebagai pengaturan tegangan ataupun IC regulator. Nah, IC regulator ini biasanya digunakan untuk penyetabilan daya, ataupun yang bisa dikatakan misalnya kita punya microcontrol. Nah, microcontrol misal Arduino itu kita butuh yaitu 5 volt. Nah, 5 volt ini dari power supply apakah akan stabil masuk sebagai 5 volt? Tentu kan tidak. Nah, misalnya kita tidak lagi menggunakan power supply, kita menggunakan supply USB dari laptop, sedangkan yang dibutuhkan dari microcontroller ini 5 volt. Nah, maka biasanya sebelum perangkat elektronika itu adalah ada IC regulator. Nah, IC regulator ini akan menyetabilkan, yaitu dari 12, misalnya dari laptop ini keluarnya 7 volt ataupun 9 volt, kemudian dari 5 volt untuk microcontroller, maka akan diatur tegangannya yaitu menggunakan IC regulator. Biasanya IC regulator ini ada kodenya lagi, ada 7805, itu akan menjadikan tegangan menjadi 5 volt, kemudian 7812 itu akan menjadikan tegangan menjadi 12 volt. Kemudian juga IC ini sebagai memori, sebagai penyimpanan data yaitu RAM, ataupun sebagai yang permanen yaitu ROM. Kemudian yaitu kontrol logika. Nah, IC ini di kontrol logika juga bisa dipakai untuk IC. Nah, IC ini biasanya di rangkaian digital ataupun rangkaian logika ini ada namanya, nanti kalau belajar nanti ya di semester 3 nanti ada dasar sistem digital, itu akan mengenal beberapa IC. Misalnya IC 7408 itu biasanya digunakan untuk IC logika N, kemudian ada 7404 biasanya digunakan untuk IC logika NOT, biasanya ada 7400 biasanya digunakan untuk IC NAND. Nah, itu nanti akan berpengaruh terhadap kontrol logikanya, apakah itu sebagai if ataupun sebagai if else ataupun else. Nah, itu juga bisa dilihat dari kontrol logika dari IC tersebut, misalnya menggunakan IC logika yang mana yang akan dipakai. Kemudian di sini juga sebagai IC kombinasional fungsi. Nah, IC kombinasional fungsi ini biasanya bentuknya dalam chip yang kecil, biasanya Atmega. Misalnya kita pengen membuat sebuah microcontroller, kemudian kita menggunakan IC yaitu ada Atmega 328 ataupun Atmega 16 ataupun bisa AT89S51, biasanya menggunakan yaitu untuk kombinasional fungsi untuk pembuatan microcontroller. Kemudian juga biasanya menggunakan Zilog. Nah, Zilog itu ada beberapa yang digunakan biasanya untuk membagikan sebagai microprosesor. Nah, ada beberapa jenis IC yang biasa digunakan, yaitu ada klasifikasinya adalah IC analog. Nah, IC analog ini biasanya digunakan untuk mengolah sinyal analog, ataupun contoh IC yaitu IC yang ada di amplifier ataupun IC regulator ataupun pengatur tegangan. Nah, kemudian juga ada IC digital, yaitu ada IC logika, yaitu biasanya digunakan untuk IC gerbang logika, ada AND, OR, NOT, ataupun yang kedua yaitu sebagai microprosesor, dan yang ketiga sebagai microcontroller. Kemudian juga ada yaitu IC mix signal, itu sebagai ADC ataupun DAC. Biasanya ADC ini untuk analog to digital converter. Kalau di pengolahan sinyal digital, tentu kalau ADC ya pengolahan dari sinyal analog kepada pengolahan sinyal digital. Kalau misal di DAC misalnya kita ingin mengubah yaitu dari bilangan biner, kemudian kita pengen mengubah sebagai bilangan heksadesimal, maka itu akan menggunakan IC mix signal. Itu biasanya digunakan untuk beberapa hal yang berkaitan dengan DAC ataupun ADC, yaitu sebagai analog to digital converter ataupun sebagai DAC ataupun digital to analog converter. Selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai alat ukur dan pengujian tegangan. Nah, di alat ukur ini tentu udah banyak yang belajar, yaitu menggunakan alat ukur di pekerjaan ataupun di kehidupan sehari ini biasanya dipakai, yaitu di alat ukur dan pengujian komponen. Ini ada beberapa diantaranya, yaitu ada voltmeter, kemudian juga ada ampermeter, kemudian juga ada ohmmeter, multimeter, osiloskop, dan megger. Nah, di alat ukur ini yang pertama itu ada ampermeter. Nah, alat ukur ini biasanya terpasang di radio, tape recorder, ataupun amplifier sebagai penguat. Ya, ampermeter ini yaitu sebagai suatu alat untuk mengukur kuat arus listrik DC dan AC yang mengalir pada peralatan elektronika tersebut, khususnya untuk mengukur kuat arus AC pada suatu pembangkit tenaga listrik. Nah, sebagai ampermeter ini yaitu ada alat ukur ampermeter. Yang pertama yaitu alat ampermeter DC, dan yang kedua yaitu ampermeter AC. Biasanya
untuk ampermeter DC itu disimbolkan sebagai garis searah. Kalau misal di arus ampermeter AC itu biasanya disimbolkan dengan arus sinusoidal ataupun lengkung. Nah, ini bisa dilihat yaitu pada tengah-tengah dari ampere tersebut, alat ukur tersebut. Biasanya apakah ampernya digunakan sebagai digital atau sebagai DC ataupun sebagai AC. Nah, selanjutnya di ampermeter ini tentu kita tahu yaitu di ampermeter ini menggunakan prinsip yaitu prinsip gaya Lorentz. Nah, di sini di ampermeter ini dalamnya yaitu ada yang disebut yaitu sebagai galvanometer, sehingga ketika ada tegangan maka ataupun arus yang masuk, maka dia akan jarumnya akan menunjukkan dari nilai dari kuat arus dari rangkaian tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah alat ukur yang biasa dikatakan yaitu alat ukur voltmeter. Nah, voltmeter ini kalau tadi kan di ampermeter itu mengukur yaitu kuat arus ataupun arusnya berapa. Kalau di alat ukur voltmeter ini yaitu yang diukur yaitu besar tegangannya. Nah, bergeraknya jarum penunjuk pada voltmeter ini karena adanya gaya magnetik yang disebut terjadi interaksi gaya magnet dan kuat arus, sehingga bisa dikatakan yaitu alat ukur voltmeter ini dipasang secara paralel. Kalau misalkan tadi ampermeter itu dipasang secara seri, kalau di voltmeter ini dipasang secara paralel dengan komponen yang akan diukur dalam sebuah rangkaian. Yang ketiga yaitu adalah ohmmeter. Nah, di alat ukur ohmmeter ini khusus untuk mengukur tahanan ataupun hambatan listrik, ataupun tadi yang digunakan yaitu untuk mengukur resistor bisa menggunakan yaitu alat ukur ohmmeter. Kemudian yaitu alat ukur wattmeter. Alat ukur wattmeter ini yaitu digunakan untuk mengukur daya listrik. Nah, prinsipnya untuk alat ukur wattmeter ini adalah gabungan dari ampermeter dan voltmeter. Nah, yang telah kita pelajari sebelumnya juga, kalau wattmeter ini kan tahu ya, P sama dengan V kali I ataupun tegangan dikalikan arus. Nah, di sini juga bisa lihat dari segitiga daya. Nah, segitiga daya juga bisa dikatakan yaitu ada gabungan dari beberapa komponen, misalnya menggunakan ada diketahui yaitu ohm. Kemudian kalau ohm ya kita tahu bahwa wattmeter ataupun daya itu sama dengan ekuator kali R. Nah, bisa dikatakan di wattmeter ini ada yaitu wattmeter analog yang dimana yaitu berbentuknya yaitu jarum. Kemudian juga ada wattmeter digital yang bentuknya yaitu sebagai angka ataupun digital. Nah, kemudian juga yang terakhir yaitu yang keenam itu adalah alat ukur cosmeter. Nah, alat ukur cosmeter ini biasa digunakan untuk mengukur faktor daya ataupun cosp-nya ataupun faktor dayanya berapa. Nah, yang dipasang biasanya itu di panel pengukur mesin pembangkit, kemudian juga panel gaya induk, juga ada di panel penguji ataupun alat penguji. Biasanya untuk cosmeter ini ada yang digital juga ada yang analog, tapi yang biasa digunakan ini menggunakan cosp yaitu analog sih yang biasa dipakai. Kemudian selanjutnya yang biasanya dipakai, kadang kan ada yang langsung pengennya yaitu kita bisa punya alat ukur, kita bisa mengukur ketiganya ataupun bisa juga mengukur langsung ampernya, kemudian tegangannya ataupun kuat arusnya, kemudian tegangannya juga kita bisa mengukur yaitu hambatannya. Itu bisa disebut yaitu alat ukur yang mungkin pernah lihat ini yaitu sebagai multimeter, atau bisa disebut orang menggunakan yaitu multimeter ataupun multitester ataupun bisa avometer. Nah, itu bisa digunakan untuk mengukur tegangan, baik itu tegangan AC, baik itu tegangan DC, bisa mengukur arus, baik itu arus AC ataupun arus DC, bisa mengukur ohm, bisa mengukur kapasitor, kemudian dioda mengujinya, bisa menguji transistor ataupun bisa menguji yaitu hubung singkat ataupun koneksi. Ini biasanya akan ditambahkan, ada yang ditambahkan sebagai penguji dioda atau bisa juga tidak ada. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu alat ukur osiloskop. Nah, alat ukur osiloskop ini suatu alat ukur elektronika untuk memproyeksikan bentuk sinyal listrik. Nah, alat ukur osiloskop ini memiliki komponen utama yaitu tabung katode yang terpasang dalam bagian alat ukur. Di sini kalau yang pernah lihat, untuk pengukuran osiloskop ini tentu kita harus tahu apa yang akan diukur. Nah, rangkaian osiloskop juga akan menyorot sehingga terjadi gerakan yang berulang-ulang pada layar monitor dari kiri ke kanan, sehingga kalau dilihat misalnya apakah harus melalui tegangan atau tegangan melalui arus, bisa menggunakan yaitu alat ukur osiloskop. Nah, alat osiloskop ini yang dimunculkan yaitu dalam bentuk gelombang. Nanti kalau bisa gelombang bisa dihitung. Kalau nanti ini kan ada ya mata kuliah praktikum pengukur besaran, mungkin nanti bisa praktekkan
ini pengukuran pemutaran listrik, misalnya kita menggunakan multimeter, baik itu secara daring ataupun luring, itu bisa dilihat, yaitu penggunaan alat ukur, baik itu alat ukur ampere meter, baik itu voltmeter, baik itu wattmeter, baik itu menggunakan multitester ataupun oscilloscope. Nah, itu bisa dilihat dari mungkin di mata kuliah selanjutnya. Ini kan hanya pengantar dasar, kita pengenalan dulu seperti apa bentuknya, kemudian untuk penggunaannya mungkin nanti bisa dilihat di pengukuran besaran listrik ataupun pengukuran listrik. Biasanya akan diajarkan secara lebih rinci untuk alat-alat ukur yang akan digunakan dalam pekerjaan listrik ataupun elektronika. Nah, cara kerja alat ukur oscilloscope ini apa ya, kalau bisa dikatakan karena bentuknya yaitu penampilan dari menampilkan gelombang, maka bisa dikatakan yaitu di alat ukur oscilloscope ini bersifatnya periodik ataupun dalam bentuk yaitu sinusoidal. Kemudian juga bisa mengamati bentuk gelombang, baik itu dari kotak, segitiga ataupun gergaji dari tegangan listrik. Kemudian juga menganalisis gelombang dalam mekanika elektronika, kemudian mengamati amplitudo tegangan, frekuensi, periode, dan sinyal yang tidak diketahui. Kemudian juga yang terakhir itu adalah mengukur tegangan AC ataupun DC dan menghitung frekuensi. Jadi karena di CRO ataupun oscilloscope, nah itu juga bisa dilihat yaitu adanya nanti apakah arusnya mendalui tegangan, apa tegangan mendalui arus, itu juga bisa dilihat dari alat ukur oscilloscope. Nah, alat ukur oscilloscope juga bisa melihat untuk beda fase antara sinyal input dan sinyal output, itu juga bisa dilihat menggunakan oscilloscope. Kemudian selanjutnya yaitu adalah hukum-hukum rangkaian. Nah, hukum-hukum rangkaian ini yang pertama adalah hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini pertama kali dikenalkan yaitu oleh George Simon Ohm. Maka dari itu dikenal sebagai hukum Ohm. Nah, di sini yaitu yang pertama kali publikasi yaitu pada tahun 1827 yang dipublikasikan dengan kali ilmiah dari George Simon Ohm ini dengan judul yaitu The Galvanic Circuit Investigated Mathematically. Nah, di sini muncul yang namanya hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini pada saat sel elektrokimia ditemukan oleh ilmuwan yang disebut yaitu Volta, kemudian di situ akan muncul yaitu dari sumber-sumber tegangan ataupun yang dikatakan itu sekarang sebagai volt. Nah, di situ bisa dilihat yaitu eksperimen dari hukum Ohm, itu yang dikenal yaitu Ohm's Law ataupun hukum Ohm. Kita sudah kenal yang sebelumnya yaitu ada segitiga Ohm. Nah, segitiga Ohm ini ada yaitu VIR ataupun bisa dikatakan yaitu ketika kita mencari tegangan, maka tegangan adalah arus dikalikan dengan hambatan ataupun V sama dengan I kali R sebagai matematis. Nah, kalau misal kita akan mengukur I ataupun kuat arus, maka bisa dikatakan yaitu V dibagi dengan R. Kalau kita bisa mengukur R, kita mencari R, maka ketika ada arus ataupun tegangan yaitu maka bisa dikatakan yaitu R sebagai V per I ataupun tegangan dibagi dengan arus. Nah, ini yaitu yang pertama V sama dengan I kali R, kemudian yang kedua yaitu I sama dengan V per R, dan yang ketiga yaitu R sama dengan V per I, dengan V sebagai tegangan ataupun potensial listrik dengan satuannya itu kita kenal sebelumnya yaitu sebagai volt, kemudian juga yaitu I sebagai arus listrik dengan satuannya yaitu ampere, kemudian ada R yaitu hambatan listrik dengan satuannya yaitu ohm. Kemudian pada rangkaian parameter hukum Ohm yaitu sebagai berikut. Ini biasanya digunakan secara umum, jadi harus mengalir dari tegangan kepada resistansi, kemudian berapa jumlah dari kapasitas, karena tadi kita mengenal berapa nilai dari resistor. Misalnya resistor itu 460 ohm. Nah, itu juga bisa dilihat dari hukum Ohm ini. Nah, contoh soalnya ini yaitu suatu rangkaian listrik terpasang pada hambatan sebesar 4 ohm dan besar arus yang mengalir 3 ampere. Nah, berapa tegangan dalam rangkaian tersebut? Nah, ini mungkin bisa dilihat ini berapa kalau hambatannya 4 ohm, arus listriknya 3 ampere. Nah, ini kalau besar tegangannya berapa? 12, Pak. 12. V sama dengan 12 volt. V sama dengan I kali R, sama dengan berarti 3 kali 4 sama dengan 12 volt. Nah, ini berarti 3 kali 4 yaitu sama dengan 12 volt. Kemudian contoh yang kedua, nah jika suatu rangkaian diberikan tegangan oleh generator DC yang berfungsi sebagai power supply sebesar 24 volt dan pada rangkaian tersebut terpasang tahanan ataupun hambatan ataupun resistor ini sebesar 6 ohm,
Nah, berapa arus yang mengalir dari rangkaian tersebut? 4 Pak. 4 ampere. 4 ampere. 4 ampere. Jadi berapa besar arus I yang mengalir dalam rangkaian tersebut, yaitu 24 per 6. Jadi 24 volt dibagi 6 ohm, yaitu sama dengan 24 nih. Salah ini, 12 per 6. Ini harusnya 24 per 6. Maka sama dengan 4 ampere. Kemudian selanjutnya hukum Ohm sudah, kemudian adalah yang kedua itu adalah hukum Kirchhoff 1 ataupun yang biasa disebut yaitu sebagai Kirchhoff current law ataupun hukum arus. Nah, di sini hukum Kirchhoff ini ada dua, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Dinamakan hukum Kirchhoff karena penemunya yaitu Gustav Robert Kirchhoff, yaitu pada tahun 1824 sampai 1887, yang meninggal pada 1887. Nah, lahir di Jerman. Nah, ini mengenalkan hukum Kirchhoff yaitu pada tahun 1845. Nah, hukum ini kalau yang hukum pertama, kalau perlu diingat yaitu hukum pertama, hukum Kirchhoff adalah hukum arus. Nah, kalau yang kedua yaitu hukum Kirchhoff yang kedua yaitu sebagai hukum tegangan. Nah, hukum Kirchhoff ini yang biasanya digunakan untuk beberapa arus yang terbagi ataupun peralatan-peralatan yang listrik yang banyak percabangan. Nah, setiap percabangan dari arus listrik ini maka tergantung dari nilai hambatan yang ada pada percabangan tersebut. Nah, hukum Kirchhoff 1 itu berbunyi sebagai arus total yang masuk melalui satu titik percabangan dalam satu rangka listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Ini bisa dilihat pada rangkaian pada arus percabangan ini, yaitu bisa dilihat pada hukum Kirchhoff 1 itu nilainya di I total itu sama dengan yaitu I1 plus I2 plus I3 sama dengan I total juga. Jadi I masuk sama dengan total keseluruhan dari I di percabangan ataupun dari percabangan itu akan memunculkan yaitu outputnya yaitu sebagai I masuk juga ataupun I total tersebut. Jadi nah, di gambar 4.66 tadi yaitu jumlah dari I masuk sama dengan jumlah dari I keluar. Nah, jumlah I total ataupun arus totalnya sama dengan I1 plus I2 sampai dengan IN ataupun berapa banyak percabangan yang ada dalam arus tersebut. Nah, kalau I1 ya sama dengan di cabang pertama I total sama dengan IT sama dengan dikurang dari I2. Kemudian untuk cabang kedua yaitu IT sama dengan I2 sama dengan IT dikurangi I1. Nah, di sini yaitu bisa dikatakan kalau di hukum Kirchhoff 1 itu di hukum arus yaitu bisa dikatakan adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang